Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas A. NIM saya 1814200031. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Yani Agustiani. Baik, langsung saja pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, poin yang pertama, yaitu jelaskan kondisi perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Permasalahan yang dialami perbankan sebagian besar dialami oleh negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh besarnya kredit bermasalah dan kebijakan ekonomi makro yang kurang kondusif. Indonesia mulai mengalami masalah perbankan yang signifikan pada tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank pemerintah sebesar 25% pada tahun 1993. Pengaruh negatif lainnya bersumber dari kondisi dan kebijakan ekonomi makro yang saat itu jumlah uang yang beredar dan kredit yang tumbuh dengan cepat setelah diregulasi pada tahun 1988. Kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai dengan 1992. Indikasi lainnya yaitu ditutupnya bank swasta besar di Indonesia pada tahun 1992. Kondisi kredit bermasalah ini berhasil diturunkan menjadi 12% pada September 1995. Pertanyaan nomor 2, poin kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan bank. 3 faktor yang memiliki keterkaitan dan yang harus diperhatikan ketika permasalahan di bank itu terjadi. Faktor yang pertama yaitu adalah kualitas manajemen bank, terutama manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan suatu hal yang krusial karena risiko itu dapat muncul dari mana saja. Manajemen ini dapat mudah untuk kita terapkan ketika melakukan penilaian dalam hal risiko. Dan ketika bank mengalami kerugian juga dapat menjadi atau mempengaruhi modal, Faktor yang kedua yaitu kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro suatu negara ini merupakan faktor penting karena akan mempengaruhi kebijakan operasional dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan ekonomi makro ini juga mempengaruhi dalam hal pembiayaan di perbankan. Ketika ekonomi tumbuh kondusif dan inflasi pada tingkat normal, maka akan meningkatkan profitabilitas suatu bank. Faktor yang ketiga yaitu efektivitas pengawasan bank. Pengawasan bank yang efektif dan sehat ini juga dapat mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi secara tepat waktu sehingga kita dapat langsung mengambil langkah tegas untuk mengurangi risiko tersebut. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Dalam melakukan pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah yang efektif, haruslah memenuhi 7 prinsip pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah. Adapun
prinsip pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah itu ada 7. Yang pertama yaitu adalah prinsip prekondisi yang bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua adalah prinsip perizinan dan struktur. Yang ketiga adalah prinsip ketentuan kehati-hatian dan pengawasan. Yang keempat adalah prinsip pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Yang kelima adalah prinsip persyaratan informasi. Yang keenam adalah prinsip kewenangan pengawasan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah prinsip lintas perbankan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.